Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yolanda. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas Negeri Nusantara. Video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di pengembangan profesional BK yang ditugaskan oleh Ibu dosen kita yang terhormat Khairina Ulfa Saimi SPD MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang ciri-ciri guru BK yang profesional, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu profesional. Profesional berarti mampu menempatkan diri sebagai seorang yang mengerti dan paham akan tugas dan tanggung jawab mereka, tanggung jawab dari pekerjaan, dan membangun hubungan dan relasi kerja dengan tim lain, serta selalu fokus dan konsisten dengan target dan tujuan yang telah mereka buat. Seperti itu. Itulah pengertian dari profesional seorang guru BK. Menjelaskan apa itu konselor. Konselor adalah orang yang memberikan bimbingan dan konseling kepada kliennya melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung, agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seorang klien, serta usaha mengembangkan potensi yang dimiliki guna menjadi pribadi yang mandiri. Nah, jadi seorang konselor profesional harus memahami tentang seluk-beluk dunia bimbingan konseling yang akan memudahkan keberhasilan dalam proses konseling terhadap kliennya. Jadi kita sebagai guru BK yang ingin menjadi guru BK yang profesional, kita harus memahami atau mempelajari tentang seluk-beluk dari bimbingan konseling supaya kita menjadi guru BK yang profesional. Dalam menjalankan profesi di bidang bimbingan konseling, seorang guru BK harus berpegangan pada kode etik profesi BK. Selain itu, guru BK harus memiliki kompetensi yang baik sehingga guru BK dapat menjalankan tugasnya dengan profesional. Nah, apa itu kode etik? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kode etik adalah kumpulan norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Nah, adapun kode etik menurut pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, kode etik BK adalah norma-norma moral yang menjadi aturan mengenai apa yang harus dilakukan. Nah, jadi ini termasuk apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh tenaga profesi dalam bentuk perbuatan, ucapan, dan perilaku tenaga profesi dalam menjalankan tugasnya. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan pedoman moral dan tingkah laku profesional yang harus dijunjung tinggi setiap guru BK dan diamalkan oleh setiap tenaga profesi bimbingan konseling. Kode etik guru BK membahas tentang aturan bagaimana seharusnya guru BK menjadi tenaga bimbingan dan konseling. Nah, jadi adapun kode etik yang harus kita pahami sebagai guru BK, yaitu yang pertama, guru BK harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, guru BK harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang tingkah laku orang atau klien kita, teknik serta prosedur layanan BK lainnya. Yang ketiga, guru BK menghormati harkat dan martabat siswa atau kliennya. Nah, yang keempat, guru BK harus menempatkan kepentingan klien di atas seperti kepentingan pribadi. Jadi jangan membahas yang lain gitu. Yang kelima yaitu konselor tidak membeda-bedakan kliennya. Jadi tidak boleh konselor itu membeda-bedakan klien dengan orang lain. Nah, yang keenam, guru BK harus bisa menguasai dirinya. Dan yang ketujuh, guru BK harus sabar, rendah hati, dan sederhana. Dan yang delapan, guru BK bertanggung jawab terhadap lembaga yang menaunginya. 9, guru BK harus berusaha memiliki mutu kerja dan hasil yang baik. Ke-10, mampu menyimpan rahasia klien. Ini yang paling utama juga. Dan yang ke-11, meminta bantuan kepada yang lebih ahli jika menemui permasalahan yang di luar bidangnya. Seperti kayak kita guru BK tidak bisa mengatasi yang lebih dari
permasalahan seperti narkoba atau yang lain-lain yang parah yang memang kita nggak bisa tangani. Jadi kode etik yang sudah saya sebutkan tadi ini sangat penting bagi guru BK karena kode etik berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan profesional. Nah, jika ingin menjadi guru BK yang profesional, kita harus menanamkan kode etik terhadap diri kita. Nah, jadi selain berfungsi sebagai pedoman, kode etik guru BK berfungsi sebagai pengatur hubungan yang baik antara guru BK dengan klien, siswa, wali murid, teman kerja, lingkungan, dan masyarakat. Hubungan baik tersebut dimasukkan untuk saling mendukung dalam mensukseskan visi dan misi mendidik siswanya. Nah, jadi jika guru BK sudah menguasai kompetensi yang ada, maka guru BK boleh bertugas dengan tidak memperhatikan kode etik guru BK. Sebagai tenaga profesi yang profesional, jadi guru BK itu tidak sekedar hanya marah-marah. Jadi tugas guru BK itu seperti merencanakan dan menyusun program bimbingan dan konseling. Bisa juga membuat ranah kebijakan tentang kegiatan bimbingan dan konseling serta bertanggung jawab terhadap profesi kegiatan BK. Setelah itu mengorganisir dan membuat laporan kegiatan dan menerima dan memahami perkembangan yang ada di dalamnya. Di dalam lingkungan sekitar sekolah dan menyesuaikan diri dengan setiap keadaan yang ada di lingkungan. Setelah itu terbuka terhadap informasi apapun yang diperoleh mengenai pendidikan dan mengklasifikasikannya menurut kepentingan dan kebutuhan siswa. Jadi memang tugas-tugas guru BK itu bukan hanya marah-marah saja, dan itulah tadi tugas-tugasnya. Nah, adapun konselor yang profesional itu pertama yaitu memiliki penguasaan pengetahuan. Maksudnya adalah seorang konselor harus memahami tentang konsep bimbingan dan konseling. Yang tadi yang pertama itu jelaskan. Jadi yang pertama itu memang konselor harus memahami tentang konsep dari bimbingan konseling tersebut. Nah, yang kedua yaitu penguasaan emosional. Jadi yakni seorang konselor harus dapat menguasai emosi di dalam dirinya sendiri, ya, di dalam kita sendiri gitu. Kita harus menguasai emosional kita. Nah, adapun yang ketiga yaitu memahami tentang kepribadian, yaitu seorang konselor harus dapat memahami tentang penguasaan kepribadian yang dimiliki dirinya sendiri dengan baik gitu. Dengan memahami dirinya sendiri, konselor akan memiliki pandangan yang tepat terhadap kliennya melalui penguasaan dirinya sendiri seperti itu. Dan yang keempat, dapat dipercaya, yakni seorang konselor profesional harus dapat dipercaya oleh semua pihak yang membutuhkan. Agar dapat dipercaya, konselor harus memiliki kejujuran yang tinggi, yaitu sifat yang terbuka gitu, otentik dan objektif dalam pemberian layanannya. Adapun yang kelima, memiliki psikologis yang baik. Seorang konselor diharuskan memiliki psikologis yang baik daripada kliennya, seperti itu. Jadi kesehatan psikologis konselor yang prima sangat vital dan berguna selama proses konseling. Karena jika konselor kurang sehat psikisnya, maka akan menghambat proses konseling yang dijalankan. Misalnya konselor memiliki masalah ekonomi dalam kehidupannya, maka akan mempengaruhi kegiatan konseling yang dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang bisa saya dapat sampaikan tentang apa itu profesional, apa itu konselor, dan ciri-ciri bagaimana jadi guru BK yang profesional dan sekaligus tugas-tugas guru BK itu apa saja. Jadi bukan hanya sekedar marah-marah. Jadi banyak tugas-tugas dari guru BK. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.